Memandangi di kobon musim konggang bertutur kubur bulu dan silau. Oke, kali ini saya ini bawa gelasnya ada unik ya. Ini yang jelas saya minum sirup anggur. Ini sangat aman banget. Ini coba saya minum ya. Semalam saya minta tidur ini langsung seger nih saya. Super seger saya. Ini kalian tahu kalian tahu ini apa? Pak Prabowo, kenapa Pak Prabowo sampai sekarang masih bugar? Itu si rumah. Kalau banyak nama-nama besar yang merasa aku tidak bisa melanjutkan hidup kalau tidak minum sirup Pak. Enak loh. Saya tahu itu ada pemikiran mari ya sudah. Tapi yang begitu, nah nanti kan saya bilang ya ada apa tuh aspek terpenting dalam sebuah gerakan tersebut ya. Itu tuh aspeknya paling krusial karena aspek yang bisa melanjutkan dan bisa mewariskan dari aspek sebelumnya, yaitu aspek dengan generasi muda. Generasi muda itu selain seperti korban kolaborasi aksi generasi muda. Dan ya cuma korban saja, ada Pom PI, ada WCD, kalau di nasional ada Greenpeace, ada Walhi, banyak. Ada yang paling terkenal itu seperti Madawara, banyak generasi muda yang sepertinya mulai menyadari bahwa kalau lingkungan di masa saya saja sudah rusak, atau lingkungan yang saya tempati saja sudah banyak yang tidak layak ditinggali, lalu bagaimana dengan lingkungan yang akan ditinggali generasi setelah saya? Banyak yang menyadari seperti itu teman-teman. Mungkin bisa langsung saja ke teman favorit kita, Mas Bayu Albayati. Tempat dan waktu kamu silakan. Terima kasih Mas Yong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan sebuah pertanyaan. Menurut kalian, apa ukuran dari kerugian lingkungan? Ukuran dari kerugian lingkungan itu seperti apa? Coba tanyakan ke diri sendiri dan diri saya tentunya. Ketika membahasan dari pemateri sebelumnya, akhirnya kita sepakat tuh bahwa ternyata yang belum ada itu mulai habit atau kebiasaan di masyarakat. Ribuan perda mereka sudah mengeluarkan bahwa terkait lingkungan, terkait buang sampah pun ada perdanya. Yang aneh, temuan saya di jalan, orang buang sampah di bawah larangan buang sampah. Itu ada tuh, tapi saya nggak bisa penutupan ada. Yang saya tanyakan lagi, emang ada ya orang ditangkap orang buang sampah sembarangan? Sanksi sosial itu terjadi ketika obrolan saya dengan Pak Almarhum Pak juga ada dia bersama tim malam hari bersama aparat keliling patroli Bapak untuk penangkap orang-orang yang buang sampah sembarangan secara begitu. Terus saya tanya, endingnya apa Pak? Kami tangkap. Terus ya tidak tatuan situ saya lepaskan gitu. Komen mereka agak buang sampah gitu. Kemudian di beberapa titik atau tempat memasang CCTV sengaja. Akhirnya di capture itu orang yang buang sampah, beberapa pun ada rasa malu dan nggak mau mulai lagi, tapi beberapa belum. Saya membayangkan kalau membuang sampah pada tempatnya ini sebagai sebuah gerakan masif dan baik personal individu maupun kelompok, pengawal ini baik-baik saja. Cuma kendala kita sampai ini kan ada pergeseran dari tradisional ke artificial.
Dulu itu katanya sampah itu bungkusnya daun, pakainya besek, pakainya ya yang ngalah-ngalah. Namun karena bergesernya zaman modern, berubahlah ke plastik untuk praktis. Praktis itu maksudnya plastik itu dulunya bukan masalah loh, dia dulu solusi loh. Untuk bungkus dia itu solusi sebenarnya. Namun ketika banyak orang dan penggunaan yang masif yang tidak terkontrol ini kok plastik ini dianggap anarkis nih gitu. Plastik sekarang ada istilah lagi plastik berbayar untuk ada lagi plastik sekali pakai ya kan. Ini juga pergeseran-pergeseran dari tradisional ke artifisial. Kemudian ketika membahas tentang kepemudaan, salah satu gerakan yang bisa dilakukan kita bukan menerima keadaan, tapi memperbaiki keadaan. Ada beberapa langkah kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai contoh. Ini tanyakan pada diri sendiri juga, saya juga tanya diri sendiri. Terakhir kapan sih kalian ikut kerja bakti kampung? Ah, itu kan ya lingkungan media lingkungan tuh kerja bakti itu. Tiap minggu RT RW pengumuman di musola tuh kumpul gitu. Yang kita lakukan hanya nyempil bolak-balik sama TKN doang. Ambil gorengan. Ambil gorengan. Dia bantu sedikit lah. Terus apa jajan maaf bro. Jadi budaya-budaya seskrawung ini sebenarnya yang agak bergeser. Anehnya pemuda sekarang justru aktif di daerah lain bukan di daerahnya. Gengsi apa kenal tetangga pak? Coba tanya ke tetanggamu siapa gitu. Mungkin beberapa nggak bisa jawab. Karena kita tidak kedekatan dengan lingkungan rumah. Tapi justru aktif di luar karena ada perasaan semangat kolektif bahwa gerakan ini tidak sendiri. Contohnya ada Bogor ini, teman-teman ini kan ada Kota dan Kabupaten. Awalnya kami tidak saling kenal, tapi kegerakan kami memang dari resah dengan lingkungan. Akhirnya besok ini terus sih, ayo kan bareng-bareng, mulailah kita mulai kebiasaan. Ada aturan kok acara kobar tuh berangkat bersih pulang bersih kok. Pokoknya kalau tinggal kata nggak di kita temenin. Itu momen itu udah mutlak itu sanksi sosial itu. Kalau sama kita unfollow itu orang. Kami wis rasa konten itu sampai ini hapus, bilangnya di blog gitu sebagai sebagai upaya-upaya yang kita jalankan bahwa perwakilan kita tuh ketika di tempat lain pun bisa menjadi cerminan gitu. Tas saya kok isinya sama plastik sedotan kalau boleh dicek. Itu dalam rangka kalau ada misalnya saya buat sesuai tempatnya itu ya, meskipun ini waktu diangkut 3 bulan. Ya meskipun ini diangkut enggak aduh. Bila sama juga saya tanyakan juga ini ngapain sih? Tapi itu bukan rahasia umum orang tahu tuh ya. Sekarang kita membahas saya pernah mengikuti orang yang model bersama. Ini pengalaman nyata. Dia itu memang tempatnya itu nggak mungkin nggak diangkut ya. Akhirnya berhenti di jalan. Ber gitu loh. Lah belakangnya anaknya. Mesti kan otomatis kan dia. Iya. Akhirnya lingkungan ini adalah juga ada peran parenting, full asuh orang tua juga. Lah, jadi gue anaknya terus tiru kayak itu akhirnya kan akan mata nanti yang nggak putus tuh. Nah sedangkan kuber nih, wis mulai sadar kan. Jadi solusi kok kotor ya. Terus jangan ya. Tapi akhirnya berjejer lagi tempat lain yang kotor kali kita. Bersih pantai atau membersih hutan itu sebenarnya itu bukan PR kita. PR pengunjung kenapa mereka meninggalkan sampah. Kalau tidak alihkan itu pegiat lingkungan tuh yang bersih-bersih atau tinggal dia masih bayar udah bayar kebersihan itu empati kita di mana itu? Banyak yang seperti itu ya. Itu bukan ngomongin siapa siapa, namun kenyataannya seperti itu. Kemudian contoh kasus lagi, bahas sampah gitu. Pernah nggak bayangkan kalau ternyata bagian itu akibat ulah kita gitu. Kita nggak tahu kalau jangan-jangan mata cair itu karena sampah plastik yang kita buang, seperti nilai-nilai gitu. Itu kan tersumbat sebenarnya. Itu kenapa banyak yang sebutkan air mantap gitu.
Coba, jika mau uji coba sebagai iklan gitu ya, coba konsep rumah dikasih plastik deh, digubyur plastik gitu ya, itu tersumbat itu. Mungkin nggak mau karena harus pakai servis itu. Itu simulasi aja. Pekalongan, saya nggak tahu teman-teman yang bisa menjawab ancaman itu dari depan mata teman-teman. Apakah kita hmm, ngomongnya nggak enak, tapi saya berani ngomong dan apakah kita ini persiapan simulasi untuk tenggelam atau tidak? Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya dari ketiga pembicaraan kita. Sumpah banyak sudut pandang yang bisa kita terima dan bahkan renungan atau bahkan orang pertanyaan-pertanyaan perlu kita jawab. Tidak harus sekarang, mungkin nanti atau mungkin setelah kita tenggelam. Kayak sepertinya pas terkenal sepertinya saya jago sama sembarangan tapi Ais kan sudah berkontrol. Jadi apapun itu mungkin selain ini adalah sesi tanya jawab ya Pak ya. Mungkin dari teman-teman Prof KPI atau teman-teman Bongkar yang ingin bertanya, yang ingin bertanya bisa menanyakan beberapa dari teman-teman atau pembicara-pembicara kita. Namun sebelum bertanya, kita rehat dulu sejenak. Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Mari kita lihat kalkulasi maslahat mafsadatnya. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Bukan begitu. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu.